yang tiada terhitung. Di antaranya adalah kemudahan bagi kita sekalian bisa istiqomah, bisa kuat menghadapi kenyataan hidup yang semakin hari semakin sempit, semakin pahit bagi orang-orang tertentu dan semakin lapang bagi yang lainnya. Memang berat, istiqomah itu sesuatu yang berat. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian bisa istimror, bisa selalu hadir, maka itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Tidak semua orang diberikan kemudahan bisa duduk ya setengah jam sampai 1 jam dalam majelis seperti ini. Tidak semua orang kuat. Dia mampu duduk berjam-jam di hadapan TV-nya. Dia mampu duduk berjam-jam di warung kopinya. Dia mampu duduk berjam-jam menyaksikan ini dan itu. Tapi tidak semua orang kuat untuk duduk dalam majelis ilmu. Maka jika hari ini atau malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan dari ujung Labuan sana bisa dari sini, dari dekat bisa dari sini, maka wajib bagi kita sekalian untuk mensyukurinya. Karena sesungguhnya kita tidak mendapatkan materi apa-apa di dunia ini, di sini nih. Ya, jajan aja belum tentu ada. Dilokno ya pasti tiap hari. Sampai anak-anak kita juga digitukan kan gitu tadi. Ya, ya seperti itu. Maka berbahagialah jika kita masih istiqomah seperti ini. Semakin hari tidak semakin banyak yang menyemangati, semakin hari semakin protol, semakin ini yo ustadznya ya kadang-kadang yo ngono juga sih gitu. Satu kono nang iku wae. Aslinya yo sekuduga tapi ya itu memang harus dilawan juga. Ya, Allah tidak akan merubah suatu keadaan kalau kita sendiri yang berusaha menjaga itu. Allah tidak akan berikan keistiqomahan kepada kita kalau kita sendiri nggak berusaha untuk istiqomah gitu. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita istiqomah dengan rasa syukur kita. Allah tambah nikmat-nikmatnya termasuk nikmat istiqomah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada faedah dari Bai'atul Aqabah kemarin ya, Bai'atul Aqabah yang pertama. Yang mana di sana Rasulullah SAW menawarkan Islam ini, ya menawarkan Islam ini, menyampaikan, mengenalkan tentang dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk Madinah yang datang ke Mekah waktu itu, yang tepatnya ada di Aqabah gitu. Sampai kemudian mereka mengatakan satu dengan yang lainnya, mereka mengatakan sesungguhnya ini nabi yang dijanjikan oleh kalian, oleh orang-orang Yahudi itu. Sampai mereka mengatakan satu dengan yang lainnya seperti itu. Oh, ini ternyata nabi yang diomongkan orang Yahudi itu. Dan ini adalah awal penerimaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sekelompok orang. Yang mana mereka waktu itu masih musyrik, ya, mereka kondisinya masih musyrik. Kecuali sedikit karena mereka mengetahui sehingga mulai terbuka gitu. Padahal pengetahuan itu hanya sedikit. Maka pengetahuan yang sedikit itu mengantarkan kepada sebuah hidayah dan penerimaan dari apa yang didakwakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Dan inilah kita mendapati tentang pentingnya ilmu itu. Ya, kita mendapati pentingnya ilmu. Walaupun sedikit, kadang bisa mengantarkan kepada hidayah. Gitu. Jadi pentingnya ilmu, kedudukan ilmu, dan juga faedah ilmu itu.
Banyak sekali faedahnya ilmu itu. Tapi ini diantaranya yang kita dapatkan dari peristiwa ini. Sekalipun ilmu yang mereka miliki, terutama orang-orang Yahudi, tidak semuanya dengan ilmunya yang tinggi itu orang Yahudi mereka mendapatkan hidayah. Karena memang hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hidayah taufik itu ada di tangan Allah semata-mata. Adapun hidayah dalalah wal irsad, maka Rasulullah SAW adalah sebaik-baik orang yang memberikan hidayah itu. Ya, Rasulullah SAW adalah sebaik orang yang memberikan hidayah kepada manusia. Fa inna wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan hidayah taufik itu kepada seseorang, maka orang itu tidak akan mendapatkan hidayah sekalipun ilmunya banyak. Sekalipun ilmunya banyak, seperti orang-orang Yahudi ini. Mereka lebih mengetahui daripada orang-orang yang ikut di Aqabah ini. Bahkan mereka yang menceritakan akan datangnya Nabi terakhir. Jadi mereka itu menceritakan kepada penduduk Madinah. Tapi tidak semuanya mereka kemudian dengan ilmunya itu mendapatkan hidayah. Tapi dari yang sedikit itu sudah menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya ilmu itu adalah perkara yang penting, karena sedikit yang mereka ketahui dari orang-orang yang hadir itu bisa mengantarkan kepada hidayah, bisa mengantarkan kepada pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya, bisa mengantarkan kepada penerimaan akan kebenaran yang didakwakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika awal mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, jadi akhirnya tidak ada satu lorong di Madinah itu, di Arab, tidak ada satu lorong di Arab kecuali mereka mengetahui tentang Rasulullah SAW. Ketika disebutkan kepada mereka, mereka tahu, mereka ingat. Seperti orang-orang Madinah ini. Jadi ini menunjukkan akan pentingnya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, sebagaimana diceritakan yang sudah kita sampaikan kemarin, Aisyah radhiyallahu anha, jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kana yaumu bu'ats, ketika pada hari Bu'ats. Hari Bu'ats itu hari di mana terjadi peperangan, yang yang memakan korban dari suku Aus dan Khazraj, tokoh-tokoh mereka. Itu terjadi 5 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW di Madinah. Kata Aisyah, ketika hari Bu'ats, suatu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala hidangkan kepada Rasulullah, muqaddimahkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW datang ke Madinah. Mereka semua dalam keadaan yang sudah tercerai-berai. Antara Aus dan Khazraj ini musuh bebuyutan, terus-menerus berperang. Sampai 120 tahun itu mereka terus perang. Saling mengalahkan dan sebagainya. Ketika terjadi pada Bu'ats itu, hari Bu'ats itu hari terjadi peperangan yang dahsyat yang memakan korban tokoh-tokoh mereka. Tokoh Aus dan Khazraj 5 tahun sebelum datangnya Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ini adalah sebuah muqaddimah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW datang, sudah dalam kondisi mereka bercerai-berai, terbunuh pemimpin-pemimpin mereka, terbunuh keluarga mereka. Dilukai mereka pada terluka. Maka Allah suguhkan untuk Rasulullah SAW sehingga mereka mudah masuk ke dalam Islam. Suguhkan kepada Rasulullah SAW ketika datang kepada mereka, masuk kepada mereka dengan membawa Islam ini, maka mereka kemudian dipersatukan oleh Islam. Sebuah hikmah sana. Artinya
Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar rahimahullah taala pada perang Bu'ats, pada hari perang Bu'ats itu terbunuh di dalamnya faqutila fiha min akabirihim man kana la yu'min. Maka terbunuh pada peperangan tersebut pembesar-pembesar mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ay yatakabbaru ay yadkhula fil islami hatta la yakuna tahta hakama ghairuhu. Yaitu orang-orang yang sombong sehingga tidak masuk ke dalam agama Islam sampai hingga tidak ada hukum yang tunduk kepada selainnya, hingga menjadikan tidak ada hukum yang tunduk kepada selainnya. Jadi Ibnu Hajar menjelaskan tentang peristiwa itu, maka terbunuhnya pada peperangan Bu'ats itu, pada hari perang Bu'ats itu pembesar-pembesar mereka yang mereka itu tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, tidak mau masuk Islam. Mereka itu termasuk orang-orang yang sombong, yang merasa lebih hebat, tidak butuh dengan Islam, tidak butuh dengan Nabi SAW, hingga tidak ada yang ditunduki, ya, tidak di bawah hukum selainnya, tidak mau di bawah hukum selainnya. Maka tinggal beberapa orang saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran. Tokoh-tokoh mereka yang terbunuh semua, kecuali beberapa orang, diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian jadi tokoh munafik itu. Ini adalah tokohnya orang Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menghendaki, ya kita nggak tahu ya, nggak tahu, tetapi ini hikmahnya. Sepertinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kejadian yang besar itu sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah agar terwujud dua hal. Jadi perang besar sebelum kedatangan Nabi, 5 tahun sebelum kedatangan Nabi, memakan korban tokoh-tokoh mereka, yakni orang-orang yang tidak mau menerima Islam, orang-orang yang bersikap sombong, tidak mau masuk Islam. Sebagian orang Madinah sudah masuk Islam itu. Mereka ini tidak mau, kemudian mereka terbunuh. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai hidangan, muqaddimah untuk kedatangan Nabi SAW. Agar apa? Agar dua hal tadi ya, ada dua hal tadi. Agar terwujud dua perkara. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah berikan nikmat kepada Rasulullah SAW yang akan memuluskan jalan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena sebagaimana yang terjadi di Mekah, yang menentang dakwah Nabi SAW itu adalah tokoh-tokohnya, dan itu sudah menjadi seperti apa? Sudah menjadi sunatullah seperti itu. Sejak dahulu dakwah ini didakwakan, itu yang pertama menentang, yang keras penentangannya itu adalah tokoh-tokoh. Ya, itu adalah tokoh-tokohnya. Siapa? Nabi Ibrahim, Namrud, tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya. Nabi Musa, Fir'aun, tokoh-tokohnya, malaknya dan pembesar-pembesar lainnya. Nabi siapa? Semua termasuk Nabi Muhammad SAW yang menentang adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy. Selain Nabi juga demikian. Mungkin antum juga aku yo ketika antum berdakwah ya aku yo musuh tokoh-tokoh iki gitu. Nah, itu seperti sudah sunatullah yang terjadi seperti itu. Ketika terjadi perang Bu'ats, ya tokoh-tokoh meninggal dunia, maka hikmahnya di sini kita dapatkan yang pertama adalah Allah berikan sebuah muqaddimah, sebuah nikmat untuk mulusnya jalan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Andai kata mereka itu masih hidup, Wong Abdullah bin Ubay bin Salul satu orang aja harus bikin repot itu. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik ini termasuk tokoh Madinah ini.
yang disisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya dihabisi, disisakan Abu bin Salul untuk menjadi pelajaran gitu. Ya, dengan satu orang saja sudah merepotkan ini. Enggak punya kekuatan, ya, sekelompok orang kekuatan enggak sampai menandingi Rasulullah. Sudah bikin ulah terus itu. Nah, apalagi kalau tokoh-tokoh ini mereka masih hidup, maka yang terjadilah seperti di Mekah, akan terulang lagi. Dan kalau tokohnya yang ngomong, tokohnya yang merevokasi, maka itu berpengaruh sekali dibandingkan yang bukan tokoh. Ya, dibandingkan yang bukan tokoh, karena mereka punya panggung, mereka punya kuasa, mereka punya harta, maka mereka diikuti oleh manusia. Ngomong diterima, dipercaya. Nah ini, jadi nikmat Allah Subhanahu yang pertama adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulnya di dalam menjalankan dakwah ini, sehingga dakwahnya ini kemudian lebih mulus daripada yang terjadi atau jalannya dakwah ini mulus dibandingkan di Mekah. Karena minimnya penentangan dari tokoh-tokoh yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, dan Allah menyisahkan contoh satu orang dari mereka itu yang disebutkan dengan mereka itu, dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, maka hilanglah mereka itu yang akan bibit-bibit penentangan itu sebelum kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tokoh yang ditinggalkan itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua, agar terbuka hatinya, terbuka jiwa-jiwa untuk menerima Islam. Ya, terbuka hati, terbuka jiwa-jiwanya penduduk Madinah untuk menerima Islam. Dan supaya nampak karunia atau kemuliaan Islam atas orang-orang Ansor, orang-orang Madinah ini, di mana mereka dengan Islam ini kemudian disatukan, ya. Di mana dengan Islam itu mereka kemudian bersatu. Tokohnya tidak ada, sudah tidak ada. Dakwah, menerima dakwah Rasulullah SAW yang diikuti dengan Islam ini, maka Islam ini menyatukan semua orang yang ada di dalamnya. Siapapun dia, orang manapun dia, jadi apapun dia, kalau dia seorang muslim, maka dia adalah saudara, maka dia adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan, seperti satu tubuh yang jika ada anggota tubuh yang sakit merasakan sakit. Dan itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh orang-orang Ansor, di mana kelompok besar mereka, suku Aus dan Khazraj, terus menerus berperang tiada henti, tiada bisa didamaikan, saling mengalahkan, saling melukai, saling membunuh dan sebagainya. Perdamaian perdamaian tidak pernah tercapai, tapi dengan datangnya Islam kemudian mereka bisa bersatu. Apakah mereka tidak ada keinginan untuk bersatu? Tidak ada keinginan untuk damai? Ada. Namanya manusia pasti punya hati nurani yang paling dalam, paling halus. Pasti otaknya bisa berpikir, kalau gini terus jadinya gimana generasi kita, mesti punya pikiran seperti itu. Kalau perang seperti itu, mergawi yo gak penak kabeh, gitu. Mesti ada seperti itu, gak tenang, selalu mendapatkan teror, selalu merasa tidak aman kemana-mana, ya, takut di ini dan pasti mereka. Tapi setiap perdamaian yang diusahakan selalu gagal. Nah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat Islam ini, mereka kemudian bersatu. Itulah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin wujudkan. Mereka betul merasakan nikmat itu. Ya, merasakan nikmat Islam itu. Jadi agar hati-hati mereka menerima Islam dan nampak pada mereka karunia Islam bagi orang-orang Ansor ini, yang mana sungguh-sungguh telah mengumpulkan mereka sesudah perpecahan yang terjadi lama sampai 120 tahun, dan menanamkan dalam hati mereka
kecintaan setelah permusuhan, ya, harmonis setelah apa? Lawannya harmonis setelah cekcok, harmonis jadi harmonis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dengan ayat Al-Quran, karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan fa'alafa qulubuhum, menjadikan hati-hati mereka menjadi lembut, ya, menjadikan mereka bersaudara. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan menjadikan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjadi saudara. Kemudian pelajaran yang lainnya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa agama ini, yang mana mereka menyatukan hati-hati mereka, melembutkan hati-hati mereka, menjadikan saling kasih sayang, menghilangkan permusuhan, di mana sebelumnya mereka telah berperang lama sampai 120 tahun dan tidak bisa dihentikan, saling menumpahkan darah. Maka mereka tidak bersatu, tidak bisa menjadikan satu hati mereka kecuali sesudah keislaman mereka. Pada hari ini, pada hari kita ini, kita melihat peperangan, perselisihan, pembunuhan, maka kita katakan sesungguhnya Islam sebagaimana telah menyatukan kaum Aus dan Khazraj, telah melembutkan hati-hati mereka, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan melembutkan di antara hati-hati manusia pada hari ini, jikalau keadaannya seperti mereka, berpegang teguh dengan Islam ini dan tunduk di bawah syariat agama ini. Kita ini sudah Islam. Islam dulu telah menyatukan hati-hati yang berpecah belah, telah berperang lama gitu. Sekarang ini kita sudah Islam, semestinya hati kita ini tidak ada permusuhan di antara kita. Semestinya kan begitu. Tapi seringkali terjadi percekcokan antar tetangga, saling hantam, baik fisik ataupun sihir, santet dan sebagainya. Perang antar kampung, perang antar klub bal-balan, dan lain sebagainya. Kenapa tidak bersatu? Bahkan saat masjid tak mirip ya usrak wae. Kenapa tidak bisa bersatu? Semestinya kan ini Islam ini ada sebuah nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang sudah terbukti telah menyatukan hati-hati orang-orang yang sebelumnya bercerai-berai, sebelumnya cekcok, sebelumnya perang, saling bunuh, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Kenapa sekarang ini tidak bisa seperti itu? Ya barangkali karena kita tidak berpegang teguh dengan Islam seperti mereka. Kita tidak tunduk dengan kepada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tunduk dengan panji-panji agama Islam ini. Kita masih ngambil yang lainnya, ya. Kita masih, katakanlah, kalau berdagang masih caranya orang kafir, bertetangga modelnya orang kafir, berekonomi kapitalis, masih riba, masih dan sebagainya. Tidak tunduk dalam nilai-nilai Islam. Beda dengan orang-orang dahulu, orang para sahabat. Ketika mereka masuk Islam, maka mereka total tinggalkan hal-hal yang berbau jahiliyah. Seakan-akan ketika mereka masuk Islam maka sudah ganti warna. Mungkin asalnya warnanya abu-abu atau hitam. Ketika masuk Islam jadi putih. Semuanya, nggak ada yang tersisa. Seperti orang nyemplung segoro gitu, langsung basah semua. Nggak ada cincing-cincing. Seperti mandi janabat, telas kabeh ujung rambut ujung kaki. Semestinya seperti itu. Itu mereka. Maka hal-hal yang pernah dilakukan di masa jahiliyah para sahabat itu nggak mau mereka lakukan lagi. Dan ketika mereka, ini namanya orang ada satu masih ada kangen-kangennya dengan jahiliyah gitu, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Misalnya peristiwa Darul Darul minta dibuatkan pohon seperti orang ini nyentel-nyentel gitu.
tempat khusus itu. Darul Anwat. Lali aku. Ditegur Rasulullah SAW. Ketika mereka saling mengecek ditegur. Peninggalan jahiliyah, enggak boleh. La tasubu ashabi, jangan kamu mencela sahabatku. Selalu langsung dipotong-potong Rasulullah SAW dengan jahiliyah. Asobia, fanatik golongan, langsung tidak akan masuk surga orang yang mati karena asobia, membela asobia, membela kesukuan, membela ini. Ada sahabat yang dahulunya biasa meruqyah ketika di zaman jahiliyah, ketika masuk Islam nggak mau lagi meruqyah. Jadi peristiwanya ketika ada sahabat ini yang sudah kenal dia sejak zaman jahiliyah ini tukang subuh, ketika sudah pada orang masuk Islam dua-duanya, dia butuh untuk disuwuk, dia minta kepada sahabatnya ini untuk nyuwuk, tapi sahabatnya nggak mau. Sampai kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini saudara ini gimana, dimintai tolong saya, kok nggak mau, ini gimana, ini saudara macam apa ini gini. Piye toh ceritanya gini ya Rasulullah. So apa panggil? Ketika datang dari Rasulullah SAW, ditanya kenapa sih kamu kok nggak mau tolong saudaramu? Maka alasannya ini dulu pernah dilakukan di zaman jahiliyah, dia nggak mau lagi, setelah masuk Islam nggak mau. Itu alasannya. Ya, apa yang pernah saya lakukan di zaman jahiliyah, saya tinggalkan semua. Itu alasannya. Tapi kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW. Ya, na'ridu alayya ruqakum. Coba kamu tunjukkan bagaimana kamu meruqyah. Lalu Rasulullah mengatakan la ba'sa bi ruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa kamu meruqyah selagi tidak mengandung kesyirikan. Nah, kalau ruqyahnya di zaman jahiliyah mungkin dibaca mantra-mantra pemujaan kepada berhala, kepada dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang diganti dengan ayat Al-Quran, dengan doa yang tidak ada kesyirikan misalnya, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Diluruskan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah itulah para sahabat di dalam penerimaannya terhadap Islam, seperti kita katakan tadi, malai rupo, malai warna. Nah kita ini kalau kejadian yang kita dapat ini adanya percekcokan, peperangan dan sebagainya, bahkan masalah bal-balan yo perang, batu-batuan sampai paten-patenan gitu. Bahkan dalam rumah tangga suami istri ya paten-patenan gitu. Ya barangkali karena kita tidak seperti mereka. Maka kita harus kembali seperti mereka. Ketika masuk Islam ya celup dari Islam. Ya. Bukan tidak ada lagi Islam A, Islam B, Islam C, tidak ada. Islam semu-semu, Islam kelabu, Islam apa gitu. Merah jambu atau apa Islam. Karena yang kita dapat sekarang ini ya Islamku macam-macam gitu, ternyata macam-macam. Yang sampai-sampai bahkan seperti agama gitu. Kelompok-kelompok itu seperti sudah menjadi agama, pembelaannya luar biasa kalau bersinggungan dengan kelompoknya. Gitu. Ukuran kebenaran sudah ukuran kelompok gitu. Ya kalau kita ini berbeda-beda, ya karena memang kita tidak ada fanatik dengan kelompok, makanya beda-beda dalam penerimaan ijtihad itu antara ustaz dengan yang berbeda. Tapi semuanya rujukannya mesti Al-Quran dan Sunnah, mesti ada salafnya, mesti ada salaf pendahulunya. Adapun nggak sama, ya kita bukan organisasi yang bisa dikomando dari atas ke bawah harus sama semua. Kalau gitu, kita ini bukan organisasi. Kita ingin seperti Islam seperti yang dulu. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan keislaman kita dulu. Karena dengan Islam seperti dulu maka ya terjadi adalah kedamaian seperti yang dirasakan oleh Aus dan Khazraj. Nah, ini sebuah nikmat yang besar. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu maka menjadikan kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yakni Islam ikhwana, kalian bersaudara. Hari gini masih sulit menentukan sikap, ketok perang kafir dengan muslim kok iso cek bingung aku. Bingung lah opo? Wis nyata perang kafir muslim kok cek bingung belor sing ndi. Jenenge muslim ya saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun ya.
saudara. Gimana saudara dalam Islam itu? Nah, kita lanjutkan. Pelajaran keberapa tadi? Keempat ya. Di bahwasanya Rasulullah SAW ketika diutus di Mekah, di antara kabilah-kabilah beliau mendakwahkan, terus menerus berdakwah dan tiada hentinya, tiada bosannya. Ya, terus menerus menyampaikan dakwah ini, memperkenalkan Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran, memperkenalkan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai lebih dari 10 tahun, tanpa lelah, ya, tanpa bosan, siang dan malam. Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kita ini? Ya, lagi budal ini guys, aras-arasan. Ya, durung mana yang kok bojone mendung-mendung mas. Ya, gitu. Mas masuk ben-ben iso ngaji maneh. Rasulullah SAW itu berdakwah tanpa lelah. Ya, tanpa lelah. Kita ini belum ada 10 tahun loh. Tanpa lelah, tanpa ini, yuk gak dibayar juga, siapa yang dibayar gitu. Dimusuhi juga sudah pasti gitu. Dilakukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 10 tahun dan tidak didapati dari mereka itu kecuali adalah hanya orang-orang tertentu yang terima di Mekah itu. Hanya orang-orang tertentu. Yang didapati justru pemusuhan secara jama'i. Karena digerakkan oleh provokator dari tokoh-tokoh mereka. Ini untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya dakwah Nabi Muhammad SAW itu bukan dakwah yang khusus kepada orang-orang Mekah, kepada bangsa Quraisy. Ya. Jadi dakwah Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya dakwah Rasulullah SAW seperti kita baca kemarin kan ya, Rasulullah SAW itu berdakwah terus menerus yang kepada orang-orang yang datang ke Mekah, bukan hanya kepada orang Quraisy. Dari kabilah dari Madinah, ini pelajaran dari Madinah, dari Baitul Aqabah. Dari jauh dekat Romawi, wilayah Romawi juga yang datang ke Mekah untuk berdagang, untuk berkunjung kepada familinya. Selalu kesempatan itu digunakan Rasulullah SAW untuk memperkenalkan Islam ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya kemudian sampai ada yang menerima dari Mekah, terjadi Bai'atul Aqabah itu, sekelompok orang dari Madinah. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya dakwah Rasulullah SAW itu bukan dakwah eksklusif. Apa? Iya benar, inklusif bahasanya. Inklusif apa? Iya pokoknya bukan dakwah yang khusus. Bukan dakwah apa nggak bahasa atau enggak ya kok nggak salah. Bukan dakwah yang khusus untuk orang-orang Arab. Bukan dakwah yang khusus untuk orang Arab. Berbeda ya Islam ini dengan agama-agama yang lainnya. Dari sini keunggulan Islam. Kalau agama Yahudi khusus kepada orang Yahudi, khusus kepada orang Yahudi. Agama Islam namanya saja sudah unggul. Namanya saja sudah unggul. Islam artinya tunduk, artinya nerima. Ini sifatnya universal udah. Penamaan itu taat, patuh, tunduk itu Islam ya. Tidak dikaitkan dengan tokoh, nama tokoh, pendiri atau apa, kalau memang tidak didirikan. Tidak dikaitkan dengan tempat. Keunggulan Islam tidak dikaitkan dengan tokoh, tidak dikaitkan dengan tempat ataupun yang lainnya. Kita akan tahu bedanya ketika melihat agama yang lain. Ya, agama Yahudi dari Yahuda kan, Yahudi. Satu anak keturunan dari Bani Israel. Nasrani atau Kristen dikaitkan dengan Kristus, Yesus Kristus kan gitu. Nasrani itu dari mana? Nazaret. Bahasa Arabnya Nasrani, Nazaret. Dikaitkan dengan suatu tempat. Nazaret itu di Palestina kalau nggak salah itu. Buddha dengan Siddhartha Buddha Gautama. Hindu mungkin lahir karena lahirnya di Hindustan.
kita nggak mendalami. Demikian pula agama-agama yang lainnya. Tapi yang itu semua menunjukkan akan kekhasan pada wilayah atau kelompok tertentu. Sementara Islam tidak ada kaitan, namanya sudah menyeluruh. Itulah dakwah yang dibawakan Rasulullah SAW. Inilah Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Bukan khusus dakwahnya Rasulullah SAW itu untuk orang-orang Arab semata. Tapi semua orang yang ketemu Rasulullah disampaikan dakwah ini. Ketika mereka masuk Islam maka tidak ada bedanya kecuali takwanya. Ya, kecuali takwanya. Ini pelajaran dari Bai'atul Aqabah. Penerimaan orang-orang Madinah yang didakwai Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya Islam ini bukan agama yang khusus untuk orang-orang yang ada di Mekah saja, tapi sifatnya adalah alamiah untuk manusia secara keseluruhan, universal. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan ya kepada semua kabilah, semua orang, sebuah kelompok orang Mekah ataupun orang dari luar Mekah. Dan orang yang menerima dakwah ini menjadi orang yang beruntung tentunya. Orang yang menerima dakwah ini dari Rasulullah, menolong agama ini, maka dialah orang yang paling utama di antara mereka. Kemudian pelajaran yang lainnya dari kejadian ini kita mendapati kesungguhan yang besar dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam dakwah Islam ini. Sebagaimana kita katakan tadi, tiada siang malam beliau selalu berdakwah tanpa ada jenuh, bosan, lelah dan sebagainya. Nah, ini marilah kita semoga bisa meneladaninya. Karena dakwah ini bukan hanya tugas para ustadz, tapi semua kita terbebani dengan dakwah ini. Ya, terbebani dengan dakwah ini. Artinya kita punya kewajiban untuk mengajak orang untuk mengenalkan Islam ini kepada mereka. Apakah Anda sudah melakukannya? Ya, kalau belum ya mau dilakukan. Semua bisa melakukannya dan semua banyak cara, ya semua ada caranya, banyak cara. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan ini dan sebagainya. Ya, dengan berapa? Intinya adalah orang mengetahui tentang Islam ini, orang mau ya kenal tauhid, orang mau untuk mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, mau ngaji dan lain sebagainya. Kemudian kemenangan itu kemenangan yang datang di suatu zaman atau tempat itu tidak bisa diprediksi oleh seseorang. Maka pelajaran di sini bagaimana Rasulullah SAW ketika di Mekah dengan dekat dengan keluarga, bangsanya sendiri, bahasanya, budayanya kenal, ternyata tidak mendapatkan kemenangan di sana. Artinya dakwanya tertolak. Tapi tanpa disangka-sangka ketika bertemu dengan sekelompok orang dari Madinah ini, justru ini menjadi awal terbukanya dan kemenangan Islam ini. Maka ini sebagai pelajaran bahwasanya kemenangan dakwah, kemenangan Islam pada zaman dan tempat itu tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan berdakwah itu tanpa lelah, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Mekah, tapi di Madinah, di semua tempat diusahakan, termasuk ke Taif sampai mereka Rasulullah SAW mendapatkan lemparan batu dan pengusiran. Karena memang tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan, berikan orang-orang yang mau berjuang, tidak tahu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu nggak ngerti perkara yang gaib, kecuali hal-hal tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan
wahyu kepada Rasulullah SAW, misalnya tentang penghuni kubur yang disiksa ketika Rasulullah SAW lewat di dua kuburan. Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang satu karena meremehkan masalah kancing, yang satu suka mengadu domba kemana-mana, suka namimah. Nah, itu Rasulullah SAW tahu karena ada wahyu. Tapi secara umum, sebagaimana nabi-nabi dan juga kita semua nggak ngerti perkara yang gaib. Terkait dengan dakwah ini, ya, kemenangan tidak bisa diprediksi kapan, ya, kapan tempatnya dimulai dari mana nggak ngerti. Pada peristiwa Baitul Aqabah ini, ketika di Mekah demikian tempat yang dikenalnya oleh Rasulullah, orang-orangnya juga dikenal, ternyata tidak mendapatkan dukungan. Tapi ketika datang orang Madinah yang tidak kenal, tidak ngerti budayanya bagaimana, mungkin tidak seperti di Mekah yang dikenal, ternyata dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan penerimaan Islam, penolong Islam, kemenangan yang menjadikan sebuah kemenangan pada akhirnya. Maka untuk kita, ya, jangan berputus asa, ya. Jangan berputus asa dengan kondisi yang ada. Ngene kan piye ngene wae. Yo wis gak ngerti. Ya, kita gak ngerti. Ujung-ujung ono wong gawe nang masjid awak dhewe ya sapa ngerti kan gitu. Ya gak ngerti. Yang penting kita ngaji terus gitu. Ya bisa jadi. Mau masjid Umar bin Khattab, masjid itu. Ya kita nggak tahu, yang penting kita berusaha. Nah kalau kita kendor seperti ini ya bagaimana? Ya bagaimana? Mau mendapatkan hasil gitu. Nanti semangat terus diuji sama Allah gitu gini. Gak diuji nambah kendo. Kasih don duwe. Kasih don. Nah. Ya barangkali Allah tahu inilah kondisi yang terbaik untuk kita gitu. Terbaik untuk kita. Ben jelas siapa yang terpilih gitu. Kemudian dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, yang mana dia berkata tentangnya ahli tafsir, kebanyakan ahli sirah, sesungguhnya di dalam Baitul Aqabah yang pertama kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdakwah atau mengajak pada baiat ini dengan dakwah dengan baiat di Aqabah ini, sebagaimana sudah kita ketahui, yang pertama-tama adalah dengan meniadakan penyekutuan kepada Allah, ya, dalam poin-poin baiat itu kan, agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Rasulullah membaiat mereka untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka ini adalah awal syarat, yaitu meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, ya, dan mentauhidkannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah inti dari dakwah yang sesungguhnya. Dakwah yang didakwakan oleh para nabi dan rasul juga termasuk menjadi inti dari dakwah kita sekalian kaum muslimin, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Maka jangan sampai berbelok dari ini. Inti dari dakwah Islam itu adalah tauhid. Ini pelajaran dari Baitul Aqabah. Baiat dengan penduduk Madinah yang menerima Islam. Baiatul Aqabah pertama, yaitu Rasulullah SAW membaiat mereka agar poin pertama agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah poin dari dakwah dan dakwah utama. Misi dakwah utama. Membebaskan manusia dari penghambaan sesama makhluk. Hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diingat oleh kita semua sebagai dai. Saya katakan berkali-kali, antum semua adalah dai, agen-agen Islam, agen-agen untuk menyebarkan Islam, agen-agen untuk mengenalkan Islam, agen-agen untuk mengajak kepada tauhid. Antum juga ini.
Ini agar diingat. Karena ini adalah inti dari dakwah Islam yang didakwakan oleh Nabi dan Rasul sampai Nabi kita Muhammad SAW, yang harus menjadi keteladanan untuk kita sekalian. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami utus sebelummu Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang harus diingat oleh setiap muslim. Tauhid itu adalah asas, pondasi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini yang pertama-tama yang dituntut. Ya, yang dituntut. Tidaklah sah, tidaklah benar seorang muslim merendahkan dirinya dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam khurafat. Ya, tidaklah sah, tidak benar seorang muslim itu merendahkan dirinya dalam kesyirikan. Tunduk dan patuh dengan sesama makhluk, bahkan makhluk yang yang enggak bernyawa, yang mati. Sampai watu wedi. Bergantung dengan batu jimat gitu, bergantung. Kalau lupa dibawa was-was. Nah, ini kan merendahkan dirinya. Kadang-kadang jimatnya itu malah kertas gitu, kayak kertasnya siapa? Regan mau. Cuman kalau kuntar di sih. Ya di kayak